bisa. Karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendakmu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Dengan apakah ku balas pengasihan-Mu, Tuhan? Sungguh ku tak bisa. Karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Bentuklah diriku. Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salib-Mu. Aku berseru di hadapan-Mu, ku bersujud di bawah kaki-Mu. Di dalam dunia ini
Katamu bersama-sama katakan, ada kuasa di dalam nama, ada kuasa dalam apapun kondisimu, beriman. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Mari nyatakan bersama-sama, ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Ya Tuhan, yes. Dan aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kesembuhan malam hari ini. Ada kebangkitan di tempat ini. Tuhan, mari Engkau bertahta dalam penyembahan kami. Anda bisa duduk kembali dulu, bisa duduk kembali dulu. Tahun lalu atau tahun ini ya? Tahun lalu. Ada sebuah lagu, ada sebuah mazmur yang tiba-tiba keluar gitu. Saya lagi duduk di meja makan, saya merenungkan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya saya menyadari satu hal. Musim bisa berubah, tapi Tuhan gak pernah berubah loh. Amin. Musim bisa berubah. Musim bisa jadi kadang-kadang ada waktu di mana kita kuat, ada waktu di mana kita lemah. Kita harus tahu itu. Ada waktu di mana semuanya berlimpah, ada waktu tiba-tiba bisa kurang. Itulah kehidupan manusia. Bisa jadi kita kuat di satu area, tetapi belum tentu kita bisa kuat di area yang lain. Tapi yang saya belajar dari perjalanan hidup saya itu gini. Apapun kondisinya, tetap cuma kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, itulah yang selalu mempesona hati saya. Dia bisa memulihkan, bisa memberikan damai, bisa menenangkan, sekalipun melewati musim yang kita nggak ngerti. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, amin. Tuhan yang baik itu artinya gini, Dia bisa membuat apa yang tidak baik menjadi baik. Tuhan yang baik itu artinya gini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percaya satu hal, ujungnya pasti baik. Walaupun awalnya kemasannya nggak enak, tapi kalau kita mengenal Tuhan, di balik nggak enak itu ada sesuatu yang indah. Karena seringkali Tuhan menempa karakter kita dulu sebelum kepercayaan itu datang. Amin. Itulah Tuhan kita. Tuhan kalau ngasih berkat itu sepaket. Tadi makanya kita lihat kan ayatnya tadi, gak cuma kuasanya, tetapi kita mau dijadikan anak-anak Allah. Yang Tuhan cari itu ujungnya keintiman. Kalau Anda baca Mazmur 23, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku, dan ditutup dengan kata-kata ini, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Goalnya bukan terima kuasa, tapi goalnya adalah keintiman dengan Tuhan. Karena itu yang kekal, yang selama-lamanya. Amin.
percaya Kau Bapa, Engkau kan bertindak. Kau selalu di pihakku, berjalan bersamaku, tempat perlindunganku. Ku tak akan takut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kekuatanku dan perisaiku, keselamatanku. Kau selalu di pihakku, berjalan bersamaku, tempat perlindunganku. Ku tak akan takut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kekuatanku dan perisaiku, keselamatanku. Kekuatanku dan perisaiku, keselamatanku. Kenapa kita ke gereja? Kan sekarang ada gerakan-gerakan namanya Kristen progresif. Yang bilang neraka dan sorga nggak ada, setan nggak ada. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Udahlah, hidup Kristen nggak usah ke gereja lah. Yang penting kita jadi orang baik. Buat saya itu bukan Kristen progresif. Itu Kristen liar. Kenapa Kristen liar? Karena yang dipercaya bukan Alkitab. Yang dipercaya adalah logic thinking. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa pada hari terakhir
Akan ada orang yang mencari guru menurut apa? Maunya sendiri. Dan buat saya itulah nubuatan tentang Kristen progresif. Karena buat dia sederhana. Apa itu Yesus anak Allah? Masa Allah menyiksa anaknya? Itu child molested. Itu penganiayaan anak. Wah. Dan ada banyak orang-orang muda sedang terpengaruh dengan ajaran Kristen progresif ini. Banyak orang-orang yang setengah-setengah iring Tuhannya terpengaruh dengan ajaran Kristen progresif ini. Karena hidup moral gak penting. Mau tetap merokok kek, mau minum mabuk kek, mau judi kek, it's okay. Yang penting engkau cinta Tuhan dan engkau mengasihi orang. Itu yang saya bilang. Gaya children of God dengan jubah yang baru. Karena dia merasa, ngapain sih pergi ke gereja? Di gereja juga banyak orang munafik. Loh, pertanyaan saya, kalau saya nggak pergi ke gereja, emangnya orang di luar gak ada yang munafik? Kenapa kita nggak mau ke gereja hanya menghindari orang munafik di gereja? Kita ke gereja bukan cari orang, kita ke gereja cari Tuhan. Amin. Kalau kita merasa gereja berat, kita merasa doa berat, kita merasa perpuluhan berat, kita merasa tunduk pada suami berat, kita merasa mengasihi istri berat, kita merasa hidup suci berat. Saya mau beritahu persoalannya dasarnya salah. Dasarnya salah. Dasarnya bukan kasih, tapi dasarnya adalah hukum. Dan Yesus sedang menyatukan keduanya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tapi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Jelas ya sampai di sini ya.